Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi fatara as-samawati wal arda biqudratihi wa dabbara al-amra fid daraini bihikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Wassalatu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrari at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi ajma'in wa sallim azim ila yaumiddin wa ba'd. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, penyimak, pemirsa setia Saharudin Channel yang kami banggakan dan kami muliakan, lebih khusus para subscriber yang setia menonton, like, dan bahkan beberapa yang komen. Pada pertemuan sebelumnya saya mencatat beberapa pemirsa setia yang komentar sekaligus absen, ya. Terima kasih kehadirannya ayah bunda semuanya. Di sana ada Ibu Nani Mulyani di Cilandak, Ibu Rina Sudewi di Depok, Ibu Elvisa, Ibu Nurhayati, Ibu Jami, Ibu Siti Sulaikah, Ibu Rini Nusantari di Sawangan, ada Ibu Tini Paino, Ibu Siti Umi Kulsum, dan juga senior saya, guru saya juga yang merupakan seniman atau sejarawan di Nusantara, Gurunda Gus Ali Rahman, yang selalu mendukung dan mensupport kita semua. Terima kasih semua pemirsa Saharudin Channel yang kami muliakan. Jangan lupa ya untuk absen biar kita bisa tahu dan bisa kenal, bisa silaturahim. Silahkan meninggalkan komentar di bawah di kolom komentar di YouTube ini. Baik, selamat datang kembali dan selamat bergabung kembali di pertemuan yang ke-17 ini. Kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, jalan para hamba menuju surga yang didamba, yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Ahmad At-Tusi Al-Ghazali Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum kita membaca kitab ini, mari kita membacakan surah Al-Fatihah sebagai tawassul kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sahabat dan keluarga beliau serta seluruh pengikut beliau, dan juga para ulama, al-ulama'il amilin wal musannifin al-mukhlasin, wa nakhussu khususan Abi Hamid Muhammad ibn Ahmad At-Tusi Al-Ghazali Asy-Syafi'i qaddasallahu sirrah wa nawwara darihah wa afada alaina min barakatihi wa ulumih. Syaulillahi lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Teman-teman, ibu, ayah, bunda semuanya, para pemirsa yang kami muliakan, mohon maaf tidak bisa kami absen satu-satu ya. Kita sekarang masuk ke bab yang baru, teman-teman, dan ini adalah bab yang kedua dari kitab Minhajul Abidin. Setelah kita menyelesaikan bab tentang ilmu, jadi Minhajul Abidin adalah jalan para hamba. Nah, supaya kita bisa berjalan, tentu kita butuh ilmu, pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang pertama, siapa yang mau kita tuju saat berjalan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita mendekat ke Allah, sebelum kita beribadah kepada Allah, tentu mutlak kita harus kenal dulu siapa itu Allah. Nah, itu namanya ilmu. Nah, dalam pembahasan ilmu kemarin ternyata tidak cukup dengan ilmu. Ilmu itu harus diamalkan. Imam Al-Ghazali memberikan ilustrasi yang sangat indah tentang orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Beliau memberikan ilustrasi seperti seorang yang sakit lalu dia memiliki banyak sekali ramuan obat, dia memiliki semua jenis obat ada di depannya, tetapi obat itu tidak diminum, tentu saja ia tidak akan sembuh. Obat yang dia miliki walaupun sejuta gudang, kalau tidak diminum nggak akan ada manfaatnya. Ilmu yang kita miliki walaupun segudang ilmu, walaupun sejuta gudang, kalau tidak diamalkan, tidak ada gunanya. Bahkan seperti ilustrasi yang kedua, kata beliau, orang berilmu tapi tidak beramal, seperti orang yang di tengah hutan, yang binatang buasnya sangat banyak, dia punya senjata, dia punya segala hal yang bisa menjaga dia, tetapi ketika binatang buas menyerang, dia tidak menggunakan pedangnya, dia tidak menggunakan parangnya, dia tidak menggunakan senjatanya, sama sekali tidak ada gunanya. Begitulah ilmu, meskipun lengkap, kalau tidak diamalkan enggak ada gunanya. Ilmu itu begitu. Maka sesedikit apapun ilmu yang kita miliki, teman-teman, ayah bunda semua, amalkanlah ilmu itu. Kita tahu Allah Maha Kuasa, amalkan ilmu itu dengan cara tunduk dan patuh kepadanya. Kita tahu ada sholat 5 waktu, amalkan ilmu itu. Kita tahu ada sholat duha, ada sholat witir, ada sholat tahajud, itu ilmu. Amalkan ilmu itu. Kita tahu memaafkan itu mulia, itu ilmu. Amalkanlah ilmu itu. Terlalu banyak ilmu yang kita miliki, yang mungkin kebanyakannya, sebagian besarnya belum kita amalkan. Maka kata Nabi, siapa yang mengamalkan ilmu yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum dia ketahui. Dan orang yang berdosa karena tidak tahu akan disiksa sekali, sedangkan orang yang berilmu dan melakukan kesalahan, maka dia akan disiksa 40 kali, bahkan 4000 kali lipat. Na'udzubillahi min zalik. Maka setelah kita tahu ternyata dalam hidup ini kita harus menuju kepada Allah, kita harus berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mengabdi kepada Allah, kita harus mempersembahkan ibadah kepada Allah, kita harus beribadah kepada Allah. Tapi ternyata setelah kita mau bangkit ingin beribadah, ternyata ada penghalang yang menghalangi kita, ada ikatan yang mengikat kita, ada tarikan yang menarik dan menghalangi sehingga kita tidak bisa bangkit untuk ibadah. Bukankah
Setiap malam kita ingin bangun tahajud, tetapi sungguh berat rasanya untuk bangun. Bukankah kita selalu ingin membaca Quran berlama-lama, tetapi sungguh berat mata ini untuk terbuka melihat Quran berlama-lama. Bukankah selalu kita ingin berinfak dan bersedekah, tapi tangan ini seakan tertahan, berat sekali ingin menafkahkan sebagian harta. Terlalu banyak bukti bahwa setiap kita mau melakukan ibadah, seakan ada yang menahan dan ada yang menarik, ada yang mengikat. Apa itu? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang menahan itu, yang menghalangi itu adalah dosa-dosa kita yang sudah menggunung. Kita seakan sudah terkubur oleh dosa-dosa, bukan lagi terikat oleh dosa-dosa, teman-teman. Kalau kita diikat oleh dosa itu masih mending, masih 2-3 dosa. Kita bukan diikat, tapi dikubur, dan kuburan kita sudah menggunung di atas kuburan kita berupa dosa-dosa kita itu. Maka mau tidak mau, tentu hal yang pertama atau yang kedua yang ingin kita taklukkan, yang ingin kita lewati untuk bisa beribadah adalah dengan melepaskan ikatan-ikatan itu, dengan melepaskan kuburan yang telah menimbun kita, yaitu dosa-dosa. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat. Karena itulah rintangan berikutnya setelah kita tahu, pos yang kedua setelah ilmu adalah taubat. Karena taubat akan melepaskan kita dari ikatan dan belenggu dosa-dosa yang mengikat dan menghalangi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini. Rabbi yassir wa a'in. Al-aqabatu tsaniyatu, rintangan yang kedua atau jalan yang kedua, pos yang kedua yang harus kita lewati untuk bisa beribadah dekat kepada Allah, wahia, yaitu aqabatut taubati, yaitu rintangan taubat, pintu taubat. Summa, lalu setelah engkau memiliki ilmu, bekal ilmu yang cukup, alaika, wajib bagimu, ya talibal ibadah, wahai yang mencari jalan ibadah, wajib bagimu, waffaqallah, sebagai Allah membimbing dan memberimu taufik, wajib bagimu untuk bitaubati, untuk bertaubat. Jadi Imam Al-Ghazali seakan-akan berkata kepada kita, wahai muridku, wahai jamaahku, setelah engkau tahu kemana engkau harus berjalan, setelah engkau tahu engkau punya Tuhan yang maha kuasa yang harus disembah, setelah engkau tahu engkau adalah hamba yang hina yang harus beribadah dan tunduk kepadanya, dan engkau mau bangkit untuk ibadah, sebelum engkau ibadah, ada hal pertama yang mutlak yang harus engkau lewati, yang harus engkau tunaikan, yaitu taubat. Wadzalika li amroini, dan keharusan bertobat itu karena ada dua hal, ada dua alasan. Jadi teman-teman, kenapa kita harus bertaubat? Dua alasannya, kata Imam Al-Ghazali. Ahaduhuma, yang pertama, liyahsulalaka taufiqut ta'ati, supaya engkau bisa mendapatkan taufik untuk melakukan ketaatan. Jadi supaya engkau bisa menunaikan ketaatan, engkau harus bertaubat. Kenapa? Karena tanpa taubat, dosa akan menghalangi dan mengikat kita untuk melakukan ibadah. Dosa-dosa akan menjadi perintang penghalang yang akan menghalangi kita dari ibadah. Kata beliau selanjutnya dalam penjelasan ini, kenapa engkau harus bertaubat? Fa inna syu'madz-dzunubi yurisul hirmana. Karena bekas dari dosa-dosa itu, tumpukan dosa-dosamu itu akan mewariskan, menciptakan penghalang atau keterhalangan, al-hirman.
Jadi kenapa harus tobat? Ya karena dosa-dosa ini akan mengikat, menghalangi kita. Maka harus disingkirkan dulu ikatan dan penghalang itu. Harus dilepaskan dulu ikatan dosa-dosa itu. Dan selain membuat penghalang dosa-dosa juga, wa yuqibul khadlan, dosa juga akan mengakibatkan seorang hamba menjadi terhina. Jadi selain mengikat juga menjatuhkan. Begitu bahayanya dosa-dosa kita, teman-teman, hamba, ayah, bunda semuanya. Menghalangi kita dari ibadah dan menjatuhkan sehingga kita terhina. Fa inna qaidadz dzunubi yamna'u minal masyi ila ta'atillahi azza wa jal. Karena ikatan dosa-dosa itu akan menghalangi seseorang dari minal masyi, menghalangi dari berjalan ila ta'atillah, untuk taat kepada Allah azza wa jal. Dia akan menghalangi sehingga orang tidak bisa jalan untuk ibadah. Wal musara'ati ila khidmati, dan menghalangi dari bersegera untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tidak bisa beribadah dengan cepat, dengan lancar, dengan enak, bahkan tidak bisa beribadah sama sekali oleh karena penghalang ikatan dosa-dosa kita. Li'anna thiqaladz dzunubi yamna'u minal khiffati lil khairat. Karena beban dosa-dosa itu akan menghalangi seseorang itu dari ringan berbuat baik. Dengan kata lain, akan membuat kita berat melakukan kebaikan. Kita tidak mungkin ringan berbuat baik kalau dosa-dosa di punggung kita belum kita letakkan. Kalau ikatan yang mengikat lahir batin ini tidak bisa, belum kita lepaskan, nggak mungkin. Kita akan pasti berat. Maka teman-teman, ayah bunda semuanya, yang selama ini ingin ibadah baik tapi berat, berarti sudah ketemu jawabannya ya. Jadi kalau kita mau baca Quran kok ngantukan, itu mata ini kok berat banget tuh kalau ngelihat mushaf gitu ya. Baru ngelihat mushaf, ini belum baca teman-teman, baru ngelihat mushaf kok berat aja. Kalau habis subuh biasanya itu. Tapi kalau lihat handphone kok betah berjam-jam mata ini melek gitu. Ya Allah, nauzubillah. Berarti mata kita masih berlumuran dosa. Astagfirullah. Mau bangun tahajud kok berat gitu ya. Bangun sholat subuh kok berat sekali ya Allah. Udah ketemu jawabannya teman-teman. Ya Allah, nauzubillah. Berikan kami taufik ya Allah. Jadi dosa-dosa, beban dosa-dosa menghalangi kita dari ringan berbuat baik sehingga berat melakukan kebaikan itu. Wan nasyati fit ta'at, dan menghilangkan semangat dalam melakukan ketaatan. Ya Allah, bukan hanya itu teman-teman. Wa innal israra 'ala dzunubi yusawwidul quluba. Ya Allah, dan terus menerus dalam dosa, artinya melakukan dosa yang berulang-ulang, itu akan yusawwidul quluba, akan membuat hati menjadi hitam. Astagfirullah. Fatajiduha fi dhulmatin wa qasawatin. Maka kalau sudah demikian, engkau akan mendapati hatimu dalam kegelapan dan menjadi keras. Ya Allah. Jadi ternyata dosa bukan hanya menghalang, tetapi juga mengikat dan membuat hitam hati. Dan setelah hati menjadi hitam, akan membuat hati menjadi gelap. Teman-teman, hati kita menjadi gelap. Bukan hanya gelap, qasawah, menjadi keras. Ya Allah. Maka wajar kalau kita itu ya suka tidak menerima nasihat. Karena mungkin hati kita sudah keras membatu. Maka wajar kalau kita nanti akan dibakar di neraka bersama batu. Karena mungkin hati kita sudah lebih keras daripada bebatuan. Kalau hati kita tertahan,
hitam, bahkan gelap dan keras. Kalau sudah demikian adanya, maka wala khulusa fiha wala safawata, maka tidak akan ada kejernihan, hati tidak akan bisa jernih, atau hati tidak lagi jernih dan tidak bening. Hati kita tidak bersih lagi, sudah kotor, bahkan bukan lagi kotor, udah hitam, mungkin lebih hitam lagi dari tinta hitam. Dan kalau sudah demikian, wala ladzata wala halawata, tidak akan ada kenikmatan dan tidak ada rasa manis dalam ibadah. Ibadah kita nggak akan manis, ibadah kita nggak akan terasa lezat, nggak terasa enak, pasti terbebani. Maka wajar teman-teman, ayah bunda semuanya, kalau selama ini kita ibadah kita itu terasa berat, nggak ada manisnya, nggak ada enaknya, nggak ada lezatnya. Tidak pernah kita ibadah itu dengan lezat, betah. Padahal kalau kita membaca kisah-kisah para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa mereka itu menikmati ibadahnya dengan lezat, dengan nikmat. Kadang-kadang mereka itu ibadahnya nggak terasa udah puluhan bahkan ribuan rakaat. Awalnya ibadahnya tidak berniat banyak, tapi karena manisnya, lezatnya, sampai ribuan rakaat nggak terasa. Ketika dia sujud di atas sajadahnya, nggak terasa bermenit-menit sujud, nunduk di atas sajadahnya. Bahkan berjam-jam nggak bangun-bangun teman-teman. Nggak terasa air matanya berderai, karena merasakan rindu, bahagia berjumpa dengan Tuhannya yang dia cintai. Ibadah buat ia adalah kerinduan, perjumpaan dengan kekasih. Maka dia menunggu waktu sholat. Ketika sholat subuh ia tunaikan, dia sudah rindu dengan sholat duhur. Maka dia bahagia sekali dengan adanya waktu duha. Karena dengan waktu duha bisa mengobati rasa rindunya dengan Allah. Dari isya ke subuh dia itu menderita, menangis, menjerit karena sudah rindu ingin berjumpa. Maka dia bahagia dengan adanya sholat witir, sholat tahajud. Dan dengan sholat itu bisa mengobati rindunya. Menunggu sholat subuh beda dengan kita yang masih terbebani dengan ibadah 5 waktu itu ya. Begitulah teman-teman, kita ini wajar lah ya, tidak merasakan manis, tidak merasakan lezat. Ternyata hati kita mungkin sudah lebih hitam dari tinta hitam, karena dosa-dosa yang terus numpuk tiap hari. Dosa mata, dosa lisan kita ini ya Allah. Sekarang dosa jari-jari, ngetik komentar yang mungkin tidak enak dibaca teman kita, berdebat di media sosial, menghina, melihat aurat yang tidak pantas. Ya Allah, mungkin makan, perut kita dipenuhi dengan makanan yang haram, syubhat. Ternyata kita sudah terlampau jauh teman-teman. Wajar kalau tidak merasakan kelezatan dan manisnya ibadah. Untungnya kita masih diberi harapan oleh Imam Al-Ghazali. Kata beliau, wa illam yarhamillahu ta'ala, seandainya, sekiranya Allah tidak memberikan kasih sayang, bimbingan kepada hamba itu yang sudah hitam hatinya itu, yang sudah keras. Kalau Allah tidak memberikan rahmat kepadanya, fasatajurru sahibaha ilal kufri wasyaqawati, maka kalbunya atau dosa-dosanya itu akan menyeret dia ke dalam kepada kekufuran dan penderitaan, kehinaan, kesengsaraan. Jadi sekiranya Allah tidak memberikan rahmat, maka dia akan pasti jatuh kepada kekufuran dan kehinaan, kesengsaraan. Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman, ayah bunda semuanya.
kita bisa selamat itu hanya dengan rahmat Allah. Nggak mungkin kita selamat dengan amal. Apalah arti sholat kita yang tidak pernah khusyuk itu? Apalah artinya sedekah kita yang jarang-jarang? Puasa kita itu yang hanya nahan lapar haus, sementara mata lisan tidak pernah puasa. Itu yang akan kita andalkan di hadapan Allah. Malu kita mestinya. Mungkin malaikat, andai kata malaikat diizinkan ketawa, mungkin ketawa melihat ibadah kita itu ya sangat tidak layak. Salat jarang khusyuk, ibadah jarang ikhlas, puasa jarang sempurna, baca Quran gak betah, salat sunnah sesekali, udah gitu pede, pasti masuk surga. Kita ini siapa? Oh, biar teman-teman, karena bab taubat ini memang mengiris hati kita ini. Nah, jadi sekiranya Allah tidak menolong, kita pasti celaka, kita pasti sengsara dengan dosa-dosa kita. Maka kenapa kita harus bertaubat? Fa ya ajaban kaifa yuwaffiqu lit-ta'ati man huwa fi syu'min wa qiswatin. Maka sangat aneh, ajaib ya. Bagaimana mungkin seseorang yang berlumuran nista dan bergelimang dengan dosa, yang nista dan tertimbun oleh dosa-dosanya bisa mendapat taufik untuk melakukan ketaatan? Gak mungkin. Secara logika gak mungkin. Ajaib, ya mungkin bisa, gak mustahil, tapi kemungkinannya kecil. Orang yang bergelimang, yang tertimbun oleh dosa-dosa, lalu bisa menunaikan ketaatan, kecil sekali, mungkin tidak mungkin. Wa kaifa yud'a ila al-khidmati man huwa musirrun 'ala al-ma'siyati wal jafwah. Bagaimana mungkin seseorang akan terpanggil untuk melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia berada di jalan maksiat dan dosa atau pembangkangan. Orang yang berada di jalan dosa, gimana dia akan berada di jalan penghambaan kepada Allah? Wa kaifa yuqarribu lil munajati man huwa mutalattihun bil aqdari wan najasat. Bagaimana mungkin dia akan mendekat dengan munajat, akan mendekat kepada Allah, orang yang tercemar, orang yang tenggelam di dalam kotoran dan najis-najis. Allah Maha Suci, kita bergelimang kotoran. Gimana mau dekat dengan Allah? Tentu harus bersih dulu. Maka ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menjelek kita semuanya, yang membuat kita merenung. Orang yang berlumuran nista untuk melakukan ketaatan gak mungkin. Akan melakukan penghambaan kepada Allah gak mungkin. Dia akan mendekat kepada yang maha suci, maha tinggi, sementara dia jatuh dan berlumuran dengan kotoran dan najis. Jangankan najis batin, teman-teman, najis lahiriah saja kita harus bersihkan dulu, baru bisa menghadap kepada Allah. Bisakah orang melakukan ibadah sementara dia masih berhadas, belum mandi? Ya bisa, ya harus mandi dulu. Bisakah seseorang menghadap Allah sementara dia sedang terkena najis? Harus dibersihkan dulu. Belum wudu, harus berwudu dulu. Itu yang lahiriah, teman-teman, apalagi yang batin. Fafil khabri anis sadiqil masduqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam sebuah khabar atau riwayat dari sadiqil masduq, orang yang paling jujur dan dipercaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, idza kadzaba al-'abdu tanahha al-malakani an-natni ma yakhruju min fihi.
Jika seseorang itu berdusta, maka malaikat akan menyingkir darinya. Jadi ketika kita ngomong, teman-teman, yang tidak benar, malaikat akan menyingkir, akan menjauh. Kenapa? Karena bau yang keluar dari mulut kita. Jadi orang yang berdusta itu mengeluarkan bau yang sangat busuk, membuat malaikat tidak tahan berada di samping kiri kanan kita. Itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah dan Imam At-Tabrani. Fakaifa, maka kata Imam Al-Ghazali, fakaifa yaslu hadha lisanu li dzikrillahi azza wa jalla. Lisan yang berdusta, yang berbuat maksiat, malaikat aja tidak tahan mendengarkannya karena busuknya dan kotornya lisan itu. Maka bagaimana mungkin lisan ini akan berzikir menyebut nama Allah? Ya Allah, lisan yang keluar hanyalah ungkapan bunyi-bunyian yang sia-sia, sering bercanda sampai lupa diri, ketawa terbahak-bahak, jarang mengucapkan yang jujur. Gimana lisan ini yang berlumuran nista ini bisa berzikir kepada Allah? Gak mungkin, teman-teman. Fala jarama la yakadu yajidul musirru alal isyani taufiqan. Maka tentu tidak mengherankan, maksudnya. Fala jarama, maka tentu hampir-hampir tidak mungkin ada orang yang berada di jalan kemaksiatan sementara dia mendapat taufik. Tentu saja tidak. Ya mungkin, tapi nyaris tidak mungkin. Wala takhifu arkanuhu li'ibadatillah. Dan tentu anggota badannya tidak akan berat, tidak akan ringan. Artinya anggota badannya akan berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masih bergelimang maksiat itu, anggota badannya pasti akan berat menunaikan ibadah. Sekali lagi, ini adalah jawaban atas kebingungan kita selama ini, yang selama ini kita sering bertanya-tanya, kenapa berat ini, kenapa berat itu. Jawabannya ya ini, teman-teman, karena dosa-dosa kita. Wa ini tafaqa, kalaupun sang ahli maksiat itu yang banyak dosa itu mendapat taufik untuk ibadah, kalaupun dia bisa menunaikan ibadah, fabikaddin la halawata ma'ahu wala safwata, maka pasti ibadahnya itu tidak akan terasa manis dan tidak akan menjadi ibadah atau momen yang indah. Bukan ibadah yang terindah, bukan ibadah yang enak, pasti terbebani dan berat. Wa kullu dzalika, dan semua itu yang dijelaskan dari tadi, li syu'midz dzunubi wa tarkit taubati, semua itu karena bebannya atau kotoran dari dosa-dosa kita, karena beban dari dosa-dosa dan karena meninggalkan taubat. Walaqad sadaqa man qala, maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh seseorang atau orang yang berkata. Yang berkata ini dalam syarah disebutkan adalah Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Fudail ibn Iyad, nah ini penting, teman-teman, ungkapan ini mungkin bisa dicamkan ya, dan menjadi sekali lagi ini menjadi jawaban tentang kebingungan kita selama ini kenapa berat menunaikan ibadah. Kata beliau, ya Allah, idza lam taqwa ala qiyamil laili wa siyamin nahari fa'lam annaka makbulun qad kabbalatka khati'atuk. Jika engkau merasa berat untuk menunaikan salat di malam hari dan berat untuk menunaikan puasa di siang hari, jika itu terasa berat, fa'lam, maka camkanlah, maka ketahuilah, annaka makbulun, engkau sedang terikat.
Muqayyad ya, kalau di syarah disebutkan muqayyad, terikat. Apa yang mengikat? Qad kabbalatka khati'atuk, terikat oleh dosa-dosamu. Ya Allah. Jadi kata beliau, jika kamu merasa berat untuk menunaikan salat di malam hari, berat menunaikan puasa di siang hari, maka ketahuilah engkau sedang terikat oleh ikatan dosa-dosamu. Itu yang pertama, teman-teman. Kenapa kita harus bertaubat? Karena kita sedang terikat sehingga kita tidak bisa menunaikan ibadah. Tidak bisa menunaikan ibadah ketaatan kepada Allah. Wasani, yang kedua, kenapa kita harus bertaubat? Jadi selain karena kita tidak bisa ibadah, terhalang dari ibadah, lalu alasan yang kedua, innama talzimuka taubatu litukbala minka ibadatuk. Kita bertaubat supaya dengan taubat itu Allah menerima ibadah kita. Jelas ya bedanya. Jadi kalau pertama kita taubat supaya bisa ibadah, yang kedua kita taubat supaya ibadah kita itu diterima Allah. Jadi dosa itu menghalangi dua. Pertama, menghalangi kita dari ibadah. Yang kedua, kalaupun kita ibadah, kita masih terhalang oleh Allah, dari Allah gitu. Jadi kita terhalang dari ibadah dan kita terhalang dari Allah. Jadi ikatan pertama, kita taubat supaya bisa ibadah. Nah, setelah kita ibadah, kita kan pengen ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, untuk Allah menerima ibadah kita, itu harus dengan taubat juga. Kenapa? Fa inna rabbad daini la yaqbalul hadiyata. Karena orang yang punya piutang, ini ilustrasi ya, analogi. Orang yang punya piutang nggak bisa menerima hadiah, teman-teman. Maksudnya gimana? Kita dosa, kita itu punya utang kepada Allah. Jadi dosa itu ibarat hutang. Nah, ibadah kita itu hadiah. Jadi mohon dipahami ilustrasi ini ya, analogi ini. Allah seperti tempat kita mengutang. Dosa kita itu adalah hutang. Nah, ibadah kita itu hadiah. Jadi kalau kita habis dosa, dan pasti kita banyak dosa, ya kan? Kita habis dosa, kita banyak dosa, nggak taubat, lalu beribadah kepada Allah, itu seperti kita belum bayar hutang, kita memberi hadiah kepada Allah. Aneh nggak? Kita memberikan hadiah kepada orang yang memberi hutang kepada kita, dan hutang kita belum dibayar. Maka ketika kita mempersembahkan ibadah kepada Allah, atau memberikan hadiah kepada Allah, Allah pasti bilang, jangan beri hadiah dulu, utang lo, bayar dulu gitu. Maka kita harus taubat, karena taubat adalah bayar hutang. Ya Allah, indah sekali analogi ini. Jadi kalau punya hutang, jangan kasih hadiah ke orang itu dulu. Bayar dulu hutangnya, baru ngasih tambahan hadiah. Tapi ngasih hadiah biar naginya nggak galak-galak, itu persoalan lain itu. Intinya kita bisa ibadah kepada Allah. Allah hanya menerima ibadah kita kalau kita habis tobat. Harus tobat dulu baru bisa Allah menerima ibadah kita. Karena persembahan ibadah itu hanya pemberian, sementara taubat itu bayar hutang. Berarti taubat lebih harus didahulukan dari ibadah. Itu maksudnya. Wadzalika anna taubata 'anil ma'asi wa irda'al khusumi fardun lazimun. Dan itu karena kenapa kita harus
bayar hutang dulu atau tobat dulu, karena taubat dari dosa-dosa, wa irdaul husumi, dan minta ridho kepada yang kita durhakai, yaitu arda, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu fardun, itu wajib, lazimun, harus. Jadi minta maaf, minta taubat itu lazim, fardun itu wajib. Wa ammatul ibadati taksuduha naflun, sementara semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah nafl, itu adalah tambahan. Jadi lebih penting taubat daripada ibadah. Artinya bukan ibadah tidak penting, tapi taubat dulu. Nggak ada artinya ibadah kalau nggak taubat. Taubat adalah kunci ibadah. Fakaifa tuqbalu minka tabarru'uk wad-dainu 'alaika halun lam taqdihi. Bagaimana mungkin engkau akan diterima pemberianmu sementara tobat engkau atau utang belum engkau bayarkan? Bagaimana mungkin akan diterima pemberianmu sementara utang yang harus kau bayar itu belum kau bayarkan? Maka tentu bayar dulu. Dengan kata lain, tobat dulu, minta maaf dulu, baru ngobrol. Jadi kalau diilustrasikan dengan ilustrasi yang lain, tobat itu minta maaf, ibadah itu ngobrol. Ya minta maaf dulu baru ngobrol, jangan udah langsung ngobrol aja lah, tapi belum minta maaf. Tobat dulu baru ibadah. Wa kaifa tatruku li ajlihil halala wal mubaha wa anta musirrun ala fi'lil madhuri wal haram. Bagaimana mungkin engkau meninggalkan yang halal dan mubah karena dia atau karena Allah, sementara engkau melakukan perbuatan yang terlarang dan perbuatan yang haram. Jadi dosa itu kan haram. Dan itu engkau masih lakukan, lalu engkau melakukan perbuatan yang mubah atau meninggalkan yang mubah, yang halal. Apa yang mubah itu? Ya kayak makan, minum. Kita puasa, misalnya puasa. Puasa kan meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan itu halal. Coba teman-teman, ini logika yang luar biasa ya. Puasa itu kan meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan makan minum itu halal, mubah. Berarti dengan berpuasa kita meninggalkan yang mubah, kita meninggalkan yang halal. Itu saja kita lakukan, sementara yang haram kita nggak tinggalkan. Jadi kalau ada orang puasa tapi korupsi, oh itu aneh. Puasa tapi berzina, puasa tapi nyolong, puasa tapi bohong, puasa tapi menzalimi orang. Nah puasa itu meninggalkan yang halal, sementara yang haram dia nggak tinggalkan. Korupsi itu haram, mencuri haram, menzalimi haram, berdusta haram, melihat aurat itu haram. Semua itu dilakukan, sementara dia puasa meninggalkan yang halal. Kenapa yang halal ditinggalkan, yang haram nggak ditinggalkan? Aneh-aneh. Ya Allah ya Rahman. Nauzubillah. Maka kenapa kita harus taubat? Karena kalau nggak taubat, kita meninggalkan yang penting, yang nggak penting. Kita meninggalkan yang nggak penting, sementara yang penting kita nggak tinggalkan. Ya Allah ya Rahman. Kok ngajinya ngejeleb banget ini. Wa kaifa tunajihi wa tad'uhu wa tusni alaihi. Bagaimana mungkin engkau akan bermunajat kepadanya, berdoa kepadanya, memujinya atau memuji Allah Subhanahu wa taala, wa huwa waliyadu billah, sementara dia atau sementara Allah Subhanahu wa taala alaika ghadban, Allah sedang marah kepadamu. Bagaimana mungkin engkau memujinya sementara dia sedang marah? Bagaimana engkau akan berdoa dan bermunajat kepada dia yang sedang marah karena dosa-dosamu? Maka tentu dosa kita ini harus dihalalkan dulu, harus ditobatkan dulu, harus dilepaskan dulu, baru bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha zahiru halil usati al-musirrina 'alal ma'siyah.
Wallahul musta'an. Inilah kondisi, keadaan, gambaran, keadaan orang-orang yang ahli maksiat yang terus-menerus berada di dalam dosa maksiat. Wallahul musta'an. Dan Allah lah yang bisa menolong. Jadi kenapa kita harus taubat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sedang murka kepada kita. Kita harus minta maaf dulu. Jadi dua ya alasan kenapa kita harus taubat. Pertama, kita nggak bisa ibadah karena kita terikat. Jadi diri kita yang terikat. Yang kedua, Allah nggak bisa nerima kita karena kita sedang membuat Allah murka. Kita harus minta maaf dulu. Kita harus minta halal dulu. Kita harus minta ampun dulu kepada Allah. Jadi urusan pertama urusannya dengan kita yang terikat. Urusan yang kedua urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang seperti kita orang berhutang harus dibayar dulu hutang itu. Maka membayar hutang atau bertaubat itu seperti membayar hutang. Harus mutlak harus taubat. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Ini kajian kita, ini pembukaan di bab taubat ya. Mudah-mudahan menyadarkan kita, membuat kita semakin merunduk ya, ternyata diri kita ini selama ini hati kita mungkin sudah hitam sehingga kita tidak bisa merasakan lezatnya ibadah. Mungkin hati kita sudah keras. Nauzubillahi min zalik. Kita sedang terikat oleh dosa-dosa kita sehingga kita berat menunaikan ibadah. Begitupun setelah kita menunaikan ibadah, mungkin Allah sedang murka kepada kita, tapi kita terus-menerus saja menyebut namanya, meminta kepadanya, padahal mungkin Allah sedang murka ke kita tanpa kita sadari. Nauzubillah. Fa'in kulta, dan jika engkau bertanya, fama makna taubatin nasuhi wa hadduha, apa makna taubat nasuha dan batasannya seperti apa? Gimana gambaran atau apa makna taubat nasuha itu? InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan apa makna taubat nasuha. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, ayah bunda, para subscriber, pemirsa setia Saharudin Channel. Jangan lupa terus ditonton ya, dan di share ke yang lain. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan sekali lagi mohon absen dengan cara mengetik nama di kolom komentar. Terima kasih teman-teman ayah bunda semuanya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya yang akan datang pada hari Ahad yang akan datang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.